bangsa, aman Pancasila. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati Bupati Ciamis yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Ciamis, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai narasumber, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis, Bunda Literasi Kabupaten Ciamis, serta seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara penguatan pemberdayaan perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini dan sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Maman Hermawan SIP, kepadanya disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa surina wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor E. Amiduddin Aziz MA PhD, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria, para kepala dinas di lingkungan Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Bunda Literasi Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Pokja 2 PKK Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Bapak Dr. Firmansyah Adiansyah Menhum selaku narasumber pada kegiatan kita pada pagi hari ini, yang saya hormati para peserta, para pustakawan dan pengelola perpustakaan sekolah, madrasah, perpustakaan desa, perguruan tinggi, TBM, dan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari tepat waktu, dan insya Allah kita doakan juga supaya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan juga selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ingin awali laporan saya ini dengan satu kita mencoba bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita hadir di sini, ya. Jadi Bapak dan Ibu ini kami undang, ya, karena kita menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana kami berkewajiban, ya, kami dari Perpustakaan Nasional berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada seluruh jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Dan kami coba melakukan berbagai macam kegiatan yang selama ini sifatnya itu adalah per jenis perpustakaan. Jarang sekali yang kita mengumpulkan workshop, fintech dan sebagainya itu merupakan
gabungan dari beberapa, selalu kita lakukannya itu berjenis perpustakaan, dan selalu kita kebanyakannya itu adalah berbicara masalah teknis, bagaimana melakukan kategorisasi, bagaimana melakukan shelving, ya, dan aspek-aspek teknis yang lainnya, yang semuanya itu adalah untuk penguatan perpustakaan sebagai unit lembaga. Jadi timbul suatu ide dan kreativitas yang didorong terus oleh pimpinan Perpustakaan Nasional, bahwa sebenarnya ada satu potensi yang sangat besar yang telah diperbuat ya oleh Kementerian dan lembaga yang menyangkut dengan literasi, yaitu penguatan sarana dan prasarana perpustakaan di lingkungan desa, sekolah, dan madrasah, dan juga perguruan tinggi. Tetapi sayangnya, walaupun semua itu mereka itu terletak dalam satu kawasan, ya, dan mereka bergeraknya itu dengan sendiri-sendiri. Ya. Sementara kita melihat perpustakanya ataupun rakyat ataupun masyarakat yang kita layani itu memiliki satu irisan yang sangat besar. Sebagai contoh, TBM ya, yang juga sudah dibantu pada tahun lalu oleh Perpustakaan Nasional itu beririsan dengan perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, kampung, dan sebagainya, dan juga dengan perpustakaan sekolah yang semuanya itu terletak di satu kawasan. Perguruan tinggi dengan tridharma perguruan tingginya juga memiliki satu misi, yaitu untuk pengabdian masyarakat. Dan ini sebenarnya ya, kalau kita lihat, kalau semuanya itu bergerak sendiri-sendiri, ya, kita tidak hanya bisa mengandalkan kepintaran teknis kita, keahlian teknis kita, tetapi akan lebih optimal kalau ini kita bergerak secara bersama-sama. Nah, maka tahun ini digulirkanlah pemberdayaan perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang kebetulan merupakan tupoksi dari P3SCBT yang saya pimpin. Dan kami juga memperluas bahwa ini kita harus mengajak perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang lainnya, TBM dan sebagainya, untuk sama-sama adalah mengoptimalkan apa yang sudah dibantu oleh Kementerian Lembaga, dan banyak sekali buku-buku yang sudah dibagikan ya, oleh pemerintah pusat, dan bagaimana buku itu bisa sampai kepada masyarakat dan tergerak literasinya. Dan kalau kita bekerja sendiri, ini akan tidak optimal. Jadi demikian ya, kira-kira Bapak dan Ibu ini bisa menyamakan satu tujuan ya, dengan yang kami harapkan ya, sehingga kegiatan ini ya bukan hanya sekedar workshop saja, tetapi bisa memberikan satu arah yang jelas terbentuknya kolaborasi. Ini yang kami harapkan. Outputnya adalah kolaborasi, ada proyek bersama. Ya, proyek itu bukan mega proyek, tetapi ada satu aktiviti literasi yang Bapak Ibu tumbuhkan yang nanti akan dipandu oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Firman. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya, dengan semangat literasi yang saya baca, yang saya dengar ya, dari berbagai macam sumber ya, yang ada di Kabupaten Ciamis ini akan terus gelora, dan oleh karena itu kita minta pengarahan pada Bapak Bupati Ciamis yang tadi diwakili oleh Bapak Asisten Sekda, dan juga kepada Bapak Profesor I. Aminul Aziz, Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, yang kebetulan sekali ini merupakan putra daerah ya. Jadi mungkin ada pendekatan personal kultural yang lebih dekat, hubungan kekeluargaan ya, sebagai putra daerah, sehingga ini semuanya akan berkontribusi tercapainya tujuan kegiatan kali ini.
Demikian laporan dari Kata Sementara yang saya berikan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sebagai negeri kepulauan yang luas dengan penduduk yang memiliki ragam budaya, memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global. Masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Sayangnya, penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menjadi garda terdepan dalam menerapkan konsep Smart Library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan meliputi manajemen koleksi, manajemen pemustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh. Gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay. Ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustaka nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan penguatan pemberdayaan perpustakaan, tetapi perpustakaan harus betul-betul dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat. Diajak, dihimbau masyarakat melalui Bapak Ibu semua supaya rajin membaca. Kondisi saat ini masyarakat di Kabupaten Ciamis yang sampai dengan melanjutkan ke perguruan tinggi ada 30%. Sisanya 70% SLTA, SD, dan bahkan ada yang tidak sekolah. Kita tetap mengimbau, mengajak dengan dibentuknya PKBM hampir di setiap desa, di setiap kecamatan ada, yang intinya harus bisa meningkatkan kemampuan pengetahuan dengan membaca. Di sana ada, walaupun kondisi saat ini di era digitalisasi, masyarakat kadang malas membaca dengan nonton YouTube, nonton video. Nah, ini akan sangat berpengaruh untuk minat baca. Hal ini perlu tetap Bapak Ibu mengajak, menghimbau masyarakat untuk membaca, terutama bacaan-bacaan yang positif. Karena tidak sedikit bacaan-bacaan yang malah merusak moral bangsa, moral masyarakat. Kabupaten Ciamis di era digitalisasi ini efeknya sangat luar biasa. Efek positif, efek negatif. Efek negatifnya, kasus kekerasan, pelecehan pada seksual pada anak meningkat terus trennya. Tahun ini ada 50 kasus sampai bulan Agustus kemarin. 50 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, pada perempuan dan anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kekerasan, pelecehan seksual pada anak, efeknya sangat berbahaya.
tidak langsung terasa sekarang, tapi 10 tahun, 15 tahun ke depan yang menjadi korban kekerasan ataupun pelecehan seksual akan tertular, akan menjadi predator pada 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Makanya harus dihindari pada Bapak Ibu semua pengendalian, pengawasan pada anak. Kasusnya 50 kasus, korbannya lebih 100-200 orang. Ada yang 1 orang, korbannya 15-20 orang anak. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Plus minus digitalisasi, kecanggihan teknologi, kalau kita tidak mampu memanfaatkan, mengarahkan, terutama pada putra-putri kita. Putra-putri kita tidak hanya tanggung jawab para guru, tetapi lebih banyak kepada orang tuanya. Di sekolah hanya beberapa jam, beberapa saat, tapi lebih banyak di rumah. Pengawasan, pengendaliannya juga harus betul-betul diawasi oleh kita semua. Mudah-mudahan kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah sepakat deklarasi para stakeholder untuk memerangi kekerasan, pelecehan seksual pada perempuan dan anak. Bapak-bapak sing nyalakan pemerintahan turutan Bupati sakitunya anu sama nyambung. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling utama, ajak masyarakat untuk rajin belajar, rajin membaca yang berkelanjutan. Pulang opor karari, sekarang gencar kita program wajib membaca, ajak belajar. Besok lusa kita sudah lupa lagi. Harus berkelanjutan. Intinya saya bangga menjadi orang Ciamis. Beberapa waktu yang lalu terus gitu, Ciamis punya prestasi yang membanggakan tingkat ASEAN dan ini tidak mudah. Kalau bukan masyarakatnya yang bergerak, mustahil Pak Bupati akan mendapatkan apresiasi ini. Makanya apresiasi ini terutama kepada masyarakat. Nah, tadi saya ngobrol dengan Pak Asda pagi-pagi, katanya, oh Abdi kantor Janten Camat 5 tahun Pak di Cikoneng. Gitu. Tahun berapa itu? 2016, 2020. Pantesan nggak pernah ketemu dengan saya. Karena pada saat itu saya sedang tugas di London sebagai atas pendidikan dan kebudayaan. Persis periodenya itu 2016-2020 gitu. Nah, tapi ketika ngobrol-ngobrol, saya tidak tahu Pak Asda ini aslinya orang mana. Ya, orang Bandung, pantesan. Ketika saya bilang, Abdi ke sekolah ada di Ciamis, SMA teh, SMA mana Pak? 78. Oh, 78 Pak. Ya. Tapi beliau tidak mengerti ternyata gitu, ya. Terus tapi di Ciamis kan tidak ada SMA 79 gitu ya gitu. Ada sekolahnya masuk jam 7 keluar jam 9 gitu. Ya. Nah, tadi kata Pak Taufik, Pak, ini Ciamis kotanya apa nyaman sekali katanya itu. Kan beliau orang Aceh, Pak. Ya. Beliau orang Aceh, saya katakan memang sejak zaman purba Ciamis begini.
Sejak zaman saya tahu Ciamis gitu ya, sampai sekarang tidak akan pernah ramai seramai kota Bandung, ya, nggak akan, karena Ciamis mah liliwate gitu ya. Nah mau ramai sedikit, bubar lagi gitu. Namun tentu dengan melihat kondisi saat ini, Ciamis sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa saya kecil dulu gitu. Nah, saya memang lahir di Cikoneng ya. Pak Asda tahu persis saya tadi karena ngobrol-ngobrol saya di Pasar Sabtu ya. Pasarnya di mana? Yang ada di situ Pasar Sabtu dan Pasar Salasa kampungnya itu. Karena masarnya memang hanya 2 hari itu yang ramai sekali itu. Dulu mah di zaman saya dari mulai tukang doma, tukang kain, tukang obat Pak Tabib itu yang gogorowokan itu ada gitu. Sekarang sepi gitu karena kalah oleh Sindang Kasih. Nah, itu Panindengan zaman dulu ya. Tapi ke sini juga ke daerah sini ya, ke daerah Jalan Sagananya ini, ke Maleber ini itu juga ada jegernya di sini tuh. Saya sering jalan dari sekolah itu ke Keretek gitu ya. Kan ada ukur Keretek ya di sini. Keretek kalau pakai E jadi keretek gitu. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Taufik menyampaikan bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini apa sesungguhnya. Saya ingin mengulang bahwa ada 2 hal yang ingin kita capai dari adanya rapat koordinasi ini. Yang pertama, Kabupaten Ciamis tahun 2024-2025 itu mendapatkan bantuan buku, ya, bantuan buku bermutu, bantuan DAK. Nah, saya ingin memastikan bahwa buku yang disebarkan ke setiap desa, setiap perpustakaan rumah ibadah, kepada setiap TBM, ya, itu betul-betul ada dampaknya, ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu, nanti dalam sesi-sesi yang akan dikawal oleh kawan-kawan ini, saya ingin mendapatkan laporan seperti apa sih pemanfaatannya. Ya. Nah, saya pada hari jadi Ciamis, ya, mendapatkan kabar yang sangat baik dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah waktu itu sedang pidato Pak KDM ya di sini, kemudian Pak Bupati juga menyampaikan pidato pada hari jadi itu tentang strategi ke depan untuk Kabupaten Ciamis dalam membangun 5 tahun ke depan. Ya, rencana strategis Kabupaten Ciamis yang masuk ke dalam RPJMD. Dan bahagianya adalah urusan pendidikan pasti itu, dan urusan perpustakaan masuk menjadi salah satu program prioritas. Ini artinya ada sebuah kesadaran yang timbul dari pimpinan di Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh Pak Bupati beserta dengan jajaran di DPRD untuk menjadikan peningkatan kecakapan literasi, kebiasaan membaca, dan ini akan berujung kepada perbaikan pendidikan dan indeks pembangunan masyarakat, ya, pembangunan manusianya, itu berarti sudah ditempatkan pada tempat yang tinggi. Urusan PAD-nya kecil, dengan cara bergotong royong, saya yakin ini juga akan memberikan semangat bahwa masyarakat juga siap untuk bekerja sama. Buktinya yang tadi, kota terbersih itu betul sekali kata Pak Bupati, orang lain mah gitu ya, pakai mah, ya. Orang lain mah disusur hidung, ya, tipoporose gitu ya, untuk nggak tahu Pak Taufik pasti nggak ngerti lah disusur hidung, tipoporose, tapi biarin aja nggak apa-apa, biar nanti dicari itu di apa di video gitu. Apa ini maksudnya ini? Karena tadi Pak Taufik meminta saya untuk pendekatan kultural. Nah, ini yang maksud dengan pendekatan kultural. Saya dengan teman-teman di Ciamis ini. Nah, orang lain itu tipoporose, disusuk, tidung-dung gitu ya, untuk
membangun wilayahnya supaya menjadi bersih. Nah ini mah sudah ada gerakan bersama di masyarakat. Uangnya bukan puluhan miliar, ratusan miliar orang lain itu. Nah sekarang Ciamis sudah punya predikat itu, tentu yang menjadi persoalannya bagaimana terkait dengan keberlangsungannya, keberlanjutannya. Karena bicaranya tentang sustainability, ya, tentang keberlanjutannya. Ini yang beratnya Ciamis. Jangan sampai nanti malah jadi terjun bebas, kemudian Ciamis tidak dikenal dimanapun, akhirnya menjadi kotor lagi gitu. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, ketika perpustakaan, urusan perpustakaan itu kan bagian dari pendidikan, ya, untuk pembangunan manusia. Namanya pembangunan manusia jangan disamakan dengan pembangunan jembatan. Jembatan dibangun, ya, dalam waktu 1 bulan masih kelihatan ada langsung, ya, ada besitna, ya, semena, segala upaya dirinya gitu. Katingali hasilnya bisa langsung diinjak gitu ya, dipakai untuk melintas. Tapi membangun manusia akan kelihatan hasilnya dalam 1 generasi. Saya jadi profesor, itu bukan hasil pendidikan kemarin sore, tapi pendidikan 1 generasi. Karena tidak ada profesor yang kemudian begitu keluar SMA langsung profesor, nggak ada gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, investasi ini perlu kita apresiasi. Pak Bupati sudah mengatakan urusan perpustakaan, urusan keliterasi, urusan kecakapan masyarakat ini menjadi prioritas. Berarti investasi yang akan dibuat oleh kita semua itu untuk 1 generasi ke depan baru akan kelihatan hasilnya. Jangan berharap esok lusa, nggak bisa. Ya, anak disuruh untuk membaca. Kalau tidak diberitahu bagaimana mereka membaca, bagaimana secara kritis mereka membaca, itu mustahil. Karena apa? Mungkin saja orang tuanya malah tidak memberi contoh yang baik. Kepada anaknya suruh ngaji, bapaknya malah lalajo membang, gitu ya. Pada anaknya disuruh membaca buku, membaca majalah, gitu ya, bacaan-bacaan yang bermanfaat, malah ibu bapaknya ayo uruskan WA, gitu ya. Nah, atau nonton TikTok gitu. Nah, ini berarti kan tidak ada pembiasaan di rumah tangga. Ini menjadi masalah yang besar gitu. Nah, oleh karena itu gerakan ini perlu didukung secara bersama-sama. Itu poin pertama Bapak Ibu sekalian. Poin kedua, saya ingin memastikan bahwa pada rapat koordinasi ini akan tumbuh pemahaman bersama tentang perlunya bekerja bersama-sama. Perlunya kerja bersama-sama. Makanya disebutnya rapat koordinasi. Berkoordinasi itu artinya menyamakan persepsi, melakukan koordinasi. Koordinasi di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten mungkin hal yang sangat-sangat mahal. Ya. Makanya sering ada rapat koordinasi lagi. Tapi ketika misalnya hatinya belum terkoordinasi, nggak mungkin ketemu. Ya. Nah, oleh karena itu, melalui rapat ini, tadi Pak Taufik sudah menyampaikan dalam bahasa Pak Taufik, biasanya kan kita ada rapat untuk SMP saja, SD saja, perguruan tinggi saja, madrasah saja, TBN saja. Kali ini disatukan dalam forum yang sama. Maksudnya adalah untuk membangun kebersamaan. Karena memang bagi orang Ciamis sih urusan dalil mah gitu ya sudah tahu persis gitu ya, karena dalilnya itu jelas gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kan itu dalilnya itu. Ya, bukan karena sekarang hari Jumat saya harus kultum. Bukan, ya. Tapi memang seperti itu yang difahami oleh kita semua gitu, ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak mari kita bersama-sama sekarang ini. Jangan seperti filsafat Sukro. Tahu kan Sukro? Suluk di jero. Nah, kalau Bapak Ibu makan Sukro, ada nggak Sukro itu yang menyatu? Nggak ada yang kebersamaan di Sukro itu nggak ada. Ya. Maka kalau Sukro jadi kebersamaan itu artinya dari cireng. Itu, ya. Sukro itu satu-satu. Ya. Nah, seperti kacang 2 kelinci, nggak ada itu yang menyatu, ya. Karena kalau sudah menyatu itu jadi bumbu pecel. Nah, dengan cara berbagi seperti itu, saya sangat yakin pergerakan
yang disebut dengan gerakan literasi bersama ini, gerakan literasi masyarakat itu akan tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Tadi Pak Bupati secara khusus menyapa Bu Rosi gitu ya, sebagai penggerak literasi. Kalau bukan karena semangatnya, nggak mungkin itu bisa bertahan. Ya. Penggerak literasi ini kan tidak ada yang membayar Bapak Ibu sekalian, gratisan itu. Tapi apa yang ada dalam hatinya? Karena semangat pengabdian, ingin relnya gitu ya. Kita menyebutnya relawan literasi. Ciamis untuk melakukan reakreditasi. Dan apabila ini drop, ya, maka jaminannya adalah diangkat tidak akan pernah datang. Tahun depan, karena ini masih berlaku nih sampai bulan tanggal 3 November kalau tidak salah ya Pak Okta. 3 November, untung masih berlaku sampai 3 November. Maka saya masih bisa mengalokasikan DAK. Lumayan, tahun depan saya akan dapat 700 juta. Ya. Nah, untuk apa uang ini? Untuk menggerakkan program-program bersama dengan masyarakat. Ya. Gerakan membaca nyaring, gerakan nanti bisa, ini kan ada Bunda Literasi. Bunda Literasi akan punya modal, ya modal sosial. Ini ada di Dinas Perpustakaan. Ayo kita gerakan di kegiatan gerakan membaca nyaring, gerakan mendongeng, gerakan meresensi buku, menulis cerita dari anak-anak itu ya. Itu silakan, gunakan uang itu. Ya. Di Ciamis ada naskah kuno, gunakan juga uang itu. Lumayan lah 700 juta daripada tidak ada sama sekali. Begitu. Mengapa Ciamis dapat? Karena masih berlaku itu akreditasinya. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, kemampuan fiskal Ciamis ini tergolong sangat rendah. Saya punya prinsip, kalau membantu itu harus kaum duafa yang dibantu itu. Jangan membantu kaum agnia gitu. Ciamis tadi kata Pak Bupati bukan kata saya gitu ya. Rendah sekali PAD-nya. Maka saya punya kewajiban untuk membantu. Maka kebijakan saya untuk tahun 2026, semua daerah yang masuk kelompok kaum duafa ini dapat. Begitu. Ya, begitu. Nah, tapi dengan syarat akreditasinya harus masih hidup. Kalau sudah mati akreditasinya, saya coret. Gitu. Ketika akreditasinya A, ya seperti Ciamis ini, untung saya tadi katakan, untung masih saya kasih bonus lagi gitu ya. Ada insentif baru lagi gitu. Nah, karena apa? Ingin memberikan apresiasi. Tapi ketika misalnya sudah merendah, dari itu digawe nanawan. Ya, akreditasi tidak pernah diurus, kegiatan tidak ada. Ya terus gimana kami harus membantunya? Apa bukti bahwa mereka melakukan sesuatu? Nah, karena di sini Ciamis sudah ada buktinya, maka saya punya alasan untuk memberikan bantuan itu. Dan saya berlakukan kepada siapapun yang masih kategorinya seperti itu. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pada 2025 ini kami melakukan perubahan kebijakan terkait dengan penilaian akreditasi untuk perpustakaan, penilaian IPLM, penilaian untuk tingkat kegemaran membaca. Ya. Nah, mengapa kami lakukan? Ini semata-mata demi keadilan, ya, begitu. Kita tahu semua, ya, ada data terbaru yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu kebiasaan membacanya masih sangat rendah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, setahun itu kan 365 hari. Setahun, kita hidup sama. Setahun itu. Habis waktunya berapa banyak untuk membaca? Hanya 129 jam setahun. Artinya 5,5 hari saja dalam setahun. 359 harinya tidak pernah dipakai untuk membaca. Mungkin tidur, mungkin ngagosip, ya, mungkin yang lain. Tapi hanya 5,5 hari dalam setahun. Buku yang dibaca jumlahnya juga masih sangat sedikit. Berapa banyak? 5,91 buku. Artinya setengah buku saja baru selesai sebulan.
Malah mungkin saja bukunya tipis-tipis gitu ya. Kalau bukunya tebal-tebal ya nggak apa-apa, setengah bulan selesai satu. Tapi ini ya bisa dibayangkan, hanya setengah buku untuk satu bulan menjadi 5,91 buku. Demikian yang dapat kami tampilkan dari video konten ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga tujuan kita bersama dapat terlaksana dengan baik. Para peserta selanjutnya melaksanakan rencana aksi, kemudian melaksanakan tindakan untuk berkolaborasi antar perpustakaan di kelompoknya masing-masing sesuai dengan arahan narasumber yang luar biasa hebat. Dari pertemuan ini kami selanjutnya melaksanakan pembenahan di perpustakaan masing-masing, koordinasi dengan para guru atau petugas perpustakaan supaya lebih diberdayakan lagi bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengaturannya. Selanjutnya bagi anak didik, para guru mengarahkan bagaimana menggunakan buku-buku, membereskan buku, selanjutnya mencari literasi yang digunakan untuk pembelajaran. Yang perlu kita kaji bersama adalah dengan adanya pertemuan ini bisa menjadikan perpustakaan menjadi bersatu, menjadi lebih berdaya, diminati oleh semua anggota atau semua orang, sehingga bisa mengunjungi perpustakaan. Mengapa demikian? Karena kita berkewajiban untuk mencari ilmu dan mencari ilmu sebagaimana perintah dalam Al-Quran di ayat pertama turunnya, yaitu bacalah. Mari kita membaca dengan berbagai macam literasi, terutama dengan buku-buku sebagai gudangnya ilmu. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.